Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna jitinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah hadirin ya Allah khasah min safil awal fi hazal yaum sawfa nata'alam an darsi akhlaq at-tasawuf yakni min hazal kitab yakni al-kitab indakum jami'an hadza tayyib idzan fal nabda bi qiraati qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain. Tafaddalu bi i'ta'il harakat. Az-zuhdu Az-zuhdu yani apa? Nah, hadza kitab. Az-zuhdu qala Ibnu al-Jallai. Az-zuhdu huwa an-nazaru ila dunya bi ainiz zawali litasawwuri fi ainika fayusahhilu alaika al-i'radu anha yani hadzal kalam yani mawjud fi kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah safhah 56 wa qila az-zuhdu azfun nafsi. Az-zuhdu azfun nafsi anid dunya bila takallufin. Mawjud hadzal kalam fi kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah safhah 56. Wa qala al-imamu al-Junaidu. Wa qala al-imamu al-Junaidu rahimahullahu ta'ala az-zuhdu istisgharud dunya wa mahwu athariha minal qalbi. Hadzal kalam mawjud aidan fi kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Wa qala Ibrahimu ibni Adhama. Qala Ibrahimu bin Adhama rahimahullahu ta'ala az-zuhdu faragul qalbi minad dunya la faragil yadi wa hadza zuhdul arifin wa a'la minhu zuhdul muqarrabina fima siwallahi ta'ala min dunya wa jannatin wa ghairihima id laisa li sahibi hadha zuhdi illa al-wusula ila Allah ta'ala wal qurbi minhu. Hadzal kitab mawjud, hadzal kalam mawjudun fi kitab Al-Futuhat Al-Wahabiyah bi syarhi Al-Arba'in Hadis An-Nawawiyah di Syekh Ibrahim Asy-Syibrahtini. Asy-Syibrahti. Hadzal imam ya, Syekh Ibrahim. Fazuhdu tafrigul qalbi. Fazuhdu tafrigul qalbi
min hubbid dunya wa syahawatiha wa amtila'uhu bihubbillahi wa ma'rifatihi wa ala qadri takhallusil qalbi min ta'alluqatihi bizakharifid dunya wa masyaghiliha yazdadu lillahi ta'ala hubban walahu tawajjuhan wa muraqabatan wa ma'rifatan walihaza i'tabara al-'arifuna az-zuhda wasilatun lil wusuli ilallahi ta'ala wa syartan linaili hubbihi wa ridahu walaysa ghayatan maksudatan lizatiha. Tayyib, al-an sa'ashrah lakum wa samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Tayyib, sekarang Ustaz akan jelaskan dan artikan ya apa yang tadi telah Ustaz bacakan. Kebetulan hari ini ya jamnya waktu kita belajar tidak banyak. Jadi Ustadz yang membacakan harokat. Insya Allah lain waktu kalian akan Ustadz pilih satu persatu untuk latihan membaca kitab. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhdu. Jadi tema pada hari ini adalah tentang zuhud. Yang kita pernah sering dengar tentang orang-orang yang zuhud. Apa sih sebenarnya zuhud itu? Nah, di sini para alim ulama akan menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan zuhud. Oke. Yang pertama, qala telah berkata siapa Ibnu Al-Jalla, yaitu seorang ulama yang bernama Ibnu Jalla. Siapa Ibnu Jalla di sini? Nah, di sini Ustaz sudah siapkan ya. Ustaz tadi sudah cari di internet. Ibnu Jalla itu nama aslinya adalah Abu Abdillah bin Al-Jalla. Yang terkenal dengan Imam Ibnul Jalla. Seperti contohnya Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, maka dinamakan Imam Ibnu Al-Jalla. Namanya siapa? Aslinya Abu Abdillah bin Al-Jalla. Oke. Nah, di sini ya ahadu ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi Ibnul Jalla di sini adalah salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, salah satu ulama aswaja. Ya, wa min a'lami tasawuf as-sunni, dan termasuk salah satu ulama-ulama tasawuf yang beraliran ahli sunnah wal jamaah fil qarni salis al-hijri, yang mana beliau itu terkenalnya pada abad ketiga Hijriah. Ya, abad ketiga Hijriah beliau lahir ya, dan juga terkenal dengan nasihat-nasihatnya, dengan ilmunya, dengan ketasawufannya, seperti itu. Asluhu min Baghdad, ternyata beliau itu lahir di kota Baghdad, ya, di kota Baghdad. Di negara mana itu Baghdad? Ada yang tahu negara kota Baghdad ada di negara mana? Jaki Abdillah. Ya. Jaki Ayud ya. Oke, saya tanya nih kalau nggak ada yang jawab. Oke, Amalia. Halo, Assalamualaikum Amalia. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Baghdad itu kota yang apa? Adalah kota di negara mana? Baghdad. Indonesia, Malaysia, atau Singapura? Baghdad itu. Irak Ustaz. Irak, betul ya. Jadi Baghdad itu adanya di negara Irak. Ya, ibu kotanya Irak. Negara Irak adalah Baghdad ya, yang dulu pernah terjadi tragedi apa namanya?
Saddam Hussein ya. Saddam Hussein itu ada di negara Irak. Jadi negara tersebut salah satu ya negara muslim yang banyak melahirkan ulama-ulama yang sangat besar. Wa qama bi Ramlati wa Dimishki, tapi beliau itu lebih seringnya ya bertempat tinggal dan juga mengembangkan ilmu di kota Damaskus. Damaskus itu kita kenal dengan negara Suriah ya, Suriah. Wasafahu Abu Abdurrahman As-Salmi bi annahu kana min jallati masyayikh Syam wa kana aliman war'an. Nah, di sini salah seorang ulama bernama Abdurrahman As-Salmi, beliau berkata tentang sosok seorang Ibnul Jalla. Beliau adalah salah satu masyayikh. Masyayikh berarti ulama masyayikh yang terkenal Asyam yang terletak salah satunya di negeri Syam. Wa kana aliman war'an, dan juga beliau itu adalah seorang yang alim dan juga wara', yaitu rendah diri ya. Oke. Nah, itu adalah sekilas tentang biografinya Ibnul Jalla. Kita tahu berarti salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang berasal dari Baghdad. Maka nanti kalau seandainya kalian baca-baca internet, ya baca-baca kitab, buka buku, kemudian nama beliau muncul, maka kalian sudah nggak asing lagi ya, kalian sudah tahu. Oke. Kemudian di sini untuk notulen ya, untuk catatan nanti saja ya kamu catat. Nanti setelah Zoom ini saya akan share catatan biografi ulama-ulama ini, nanti akan bisa share di grup kelas. Jadi kalian nggak usah catat. Oke. Ya, kemudian kita lanjutkan di kitabnya. Oke. Kata beliau gimana tentang zuhud itu? Nah, di sini beliau menjelaskan az-zuhdu huwa an-nazaru ila dunya. Adapun zuhud huwa yaitu an-nazar. Apa nazar? Itu melihat, memandang ila dunia, ke dunia ini, ya, kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia ini bi'ainiz zawal. Ya, dengan mata yang hilang atau mata yang senyap. Ya. Sekarang gini, kalau seandainya kamu belum sarapan dari pagi misalnya. Terus tiba-tiba ustadz atau orang tua kamu ya nyiapin nasi goreng spesial misalnya. Ya, tiba-tiba apa yang kamu lakukan? Mata kamu itu merem apa melotot kira-kira? Melotot. Melotot ya. Nah, begitu juga. Ya, jadi yang dimaksud dengan ainuz zawal, jadi mata itu nggak melek ya, senyap begitu, nggak lihat. Jadi ngelihat dunia itu nggak terlalu tertarik dengan dunia. Nah, itu dimaksud dengan zuhud menurut Imam Ibnul Jalla. Oke. Litusogir fi ainika, ya, litusogir untuk mengurangi dari kata-kata sogoro yusogiru tasogur fi ainika, yaitu dunia itu di mata kamu. Jadi dengan adanya zuhud itu menjadikan pandangan kamu terhadap dunia itu kecil, ya, gitu. Jadi kebalikannya, pandangan kamu kepada akhirat, ya, pandangan kita semua kepada akhirat itu lebih jauh, lebih besar. Mata kita melotot. Ya, kalau ngelihat akhirat, ibadah dia melotot. Tapi kalau ketika dunia, ya mereka malah justru ya menjauhkan atau menghindar dari perkara-perkara yang berbau dunia. Itu dinamakan zuhud. Oke. Fayusahil alaika, maka akhirnya mudah. Ya, fayusahil, maka akhirnya mudah. Alaika, atas diri kamu. Yaitu kalau seandainya kita semua bisa berlaku zuhud, mempunyai sifat zuhud, al-i'radu anha, itu berpaling terhadap dunia. Nah, ini adalah kalamnya, ucapannya, nasihat dari Imam Ibnul Jalla. Jadi kesimpulannya, melihat dunia ya hanyalah kecil, sedangkan akhirat dilihat dengan mata kepala, ya, yaitu dengan mata yang benar-benar ainul basirah, dengan mata yang terbuka kalau melihat untuk urusan akhirat. Oke. Nah, ini kalau kamu ingin referensinya, kalam ini ada di kitab namanya Risalah Al-Qusyairiyah halaman 56. Silakan nanti setelah ini mungkin kamu iseng-iseng ya, nggak ada tugas misalnya atau nggak ada latihan, kamu cari di internet ya, cari kitabnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah PDF. Nah, nanti kamu download, kamu cari halaman 56. Ada nggak benar kalamnya Ibnul Jalla?
Ya, kalau kamu memang kritis, ya misalnya kritis, istilahnya ingin membuktikan, silakan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua. Nah, tapi di sini nggak disebutin, ya, wakila. Nah, tapi termasuk pendapat yang kedua. Tapi ulamanya nggak disebutin siapa ulamanya, ya. Nah, kata beliau, ya, az-zuhdu azfun nafsi. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan atau menahan an-nafsi, yaitu hawa nafsu, anid dunia, dari ya hal yang berbau dunia, ya, bila takalufin, tapi tanpa menyusahkan diri. Tapi tanpa menyusahkan diri. Nah, ibaratnya sekarang gini, ya, kamu misalnya pengen punya motor. Nah, buat yang laki-laki pengen punya motor, ya, apalagi motor-motor baru sekarang udah pada keluar misalnya. Ya, NMAX misalnya, NMAX yang ABS, yang 155 misalnya. Ya, ataupun Honda CBR 150 RR yang terbaru. Nah, pengen apa, seandainya kita masih ada perasaan ingin memiliki seperti itu, hawa nafsu kita masih ada, maka masih dibilang kita belum termasuk zuhud. Kita masih melihat dunia seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya masih ada perasaan seperti itu, hawa nafsu kita masih ada seperti itu, maka itu menandakan kita masih belum bisa zuhud. Ya, jadi yang namanya zuhud adalah benar-benar meninggalkan perkara dunia sama sekali. Ya, tapi bukan berarti zuhud itu nggak makan, nggak minum, ya nggak mau berinteraksi dengan orang. Itu salah. Ya, jadi suatu ketika ini diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya suatu ketika beliau berjalan ya dengan khodimahnya, dengan pembantunya. Ketika di jalan, nah itu ditanya Siti Aisyah, ya Siti Aisyah bertanya kepada pembantunya, siapakah dia? Kata Siti Aisyah. Ya, akhirnya dijawab sama pembantunya, dia adalah azhadun nas. Dia adalah orang yang paling zuhud. Dia adalah orang yang paling zuhud. Nah, kemudian ya Siti Aisyah pun menjawab, la kana Umar azhadan nasi. Tidak, tetapi Umar adalah orang yang paling zuhud di antara umat Islam. Itu kata Siti Aisyah. Kok bisa? Ya, kok bisa Sayyidina Umar yang kita kenal dengan ketegasannya, kita kenal Sayyidina Umar itu dengan dengan kekuatannya, ya, dengan keguguhannya dalam masalah ya agama Islam, ya. Nah, akhirnya dijelaskan sama Siti Aisyah, karena Umar idza takallama ya akbar. Kalau Sayyidina Umar kalau ngomong itu tegas, ya, itu enggak letoy, ya. Kemudian Sayyidina Umar kalau seandainya dia memukul dengan kencang. Dan kalau seandainya Sayyidina Umar itu berjalan dengan asra, dengan cepat. Nah, oleh karenanya itu, ya, kita kenal dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa yang namanya zuhud itu bukan berarti letoy, lemes, ya, enggak mau dunia sama sekali, ya. Itu yang dimaksud dengan kalamnya Siti Aisyah. Jadi zuhud itu bisa kita simpulkan bahwa zuhud adalah sesuatu ya yang melihat dunia itu enggak cuma menutup mata, tapi di sini dengan apa? Ainul, ya, bitasaggurul ain. Mata kita hanya melihat hanya sedikit. Tapi kalau untuk akhirat itu mata kita terbuka, ya. Jelas ya, fahimtum jami'an? Insyaallah. Oke. Itu adalah dimaksud dengan zuhud. Nah, zuhud itu adalah isim masdarnya. Sedangkan fa'ilnya atau orang yang zuhud itu dinamakan sebagai, ada yang tahu? Zahada yazhudu. Zuhdan. Nah, berarti fahuwa, isim fa'ilnya zuhud itu apa? Zahidun. Nah, maka orang yang zuhud, orang yang mempunyai sifat zuhud namakan zahid. Ya, maka kalau ada orang saudara kamu, teman kamu, ya, namanya zahid, berarti dia didoakan supaya ya tidak terlalu mencintai urusan dunia. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang ya terakhir di sini yaitu kalamnya Imam Junaid. Aqwala, dan telah berkata siapa Al-Imam Junaid rahimahullahu taala. Nah, sekarang Ustaz akan sampaikan Imam Junaid itu siapa. Nah, di sini di layar kamu tinggal melihat ya. Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, berarti beliau juga adalah berasal dari Baghdad.
Kalau ada namanya al itu berarti dia namanya kota berasal dari kota tersebut, Al-Baghdadi. Siapa nama aslinya? Nah, beliau itu nama aslinya ya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Nah, beliau itu lahir tahun 215 Hijriah dan wafat pada tahun 298 Hijriah. Nah, berarti kalau seandainya kita bandingin dengan tahun Hijriah yang sekarang udah berapa puluh ribu tahun ya beliau sudah meninggalkan kita. Siapa sih beliau itu? Nah, ini alimun muslimun, seorang alim beragama Islam pastinya, wasayyidun dan seorang sayyid. Nah, seorang sayyid ini berarti termasuk salah satu keturunannya Rasulullah. Oke. Wasayyidun min sadatis sufiyah, beliau juga adalah salah satu ya ahli tasawuf. Wa alimun min a'lamihim, dan salah satu orang yang terkenal dengan kealiman. Yu'addu min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Beliau termasuk salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah. Oke, nah sekarang coba kita bandingkan dengan Ibnul Jala. Nah, Al-Imam Ibnul Jala, beliau wafatnya tahun 306 Hijriah. Sedangkan Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau itu wafatnya tahun 298. Berarti kira-kira siapa duluan yang meninggal? Siapa dulu yang lebih dulu lahir? Imam Junaid ya. Berarti Imam Junaid lebih tua ya, lebih dulu dibandingkan Imam Ibnul Jala. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya karangan-karangan beliau nih ya di sebelah kiri. Ya, bisa tampilkan di sini, kelihatan nggak nih kitab-kitabnya? Kelihatan, alhamdulillah. Jadi kitab beliau itu, karangan beliau itu berjumlah wahid wasalasin, 31 ya, 31 karangan, subhanallah. Ya, itu karangan beliau yang berkaitan tentang tasawuf ya, ulama tasawuf yang berasal dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Karangannya sebanyak 31. Allahumma ja'alna min. Jadi kalau seandainya disebutkan ulama-ulama terkenal, ya syekh-syekh yang terkenal dengan kealimannya, dengan keilmuannya, jangan lupa ya doa yang pernah Ustaz kasih ke kalian, bacanya gimana? Allahumma ja'alna min. Ya Allah, doanya gimana artinya? Mudahan kita dijadikan seperti beliau. Ya, sekalipun kita nggak bisa kayak beliau, yang penting kita dapat berkah syafaatnya nanti di akhirat. Ya, karena ulama-ulama seperti mustahil kalau mereka itu pas nggak dapat syafaat, pasti dapat syafaat. Cuma pertanyaannya kita bakal dapat syafaatnya Nabi atau enggak, itu yang jadi masalahnya. Nah, maka dengan cara mencintai mereka, siapa tahu kita dapat syafaatnya Nabi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi karena kita hanya sampai 10.50 ya. 10 menit lagi kita akan lanjutkan. Jadi ini kalau nama-nama kitabnya ya. Ini saya cuma bisa screenshot sampai 13 sebenarnya ada kitabnya sampai 31. Nanti kamu cek aja di di internet ya. Itu ada semuanya ya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut. Oke, kata beliau apa sih tentang zuhud itu? Zuhud itu kata beliau adalah istisgharud dunia. Istisghar ya, itu artinya dari kata sogir. Apa sogir artinya? Ada yang tahu artinya sogir? Apa sogir ini? Kecil. Berarti kalau istisghar dari wazan istaf'ala yastafilu artinya meminta. Contohnya kayak istighfar. Istighfar artinya minta apa? Istighfaro. Minta ampun. Minta ampun, minta pengampunan. Berarti istisghar artinya meminta supaya dikecilkan. Ya. Apa ad-dunya? Yaitu urusan dunia. Wa mahu asariha, dan menjaga pengaruh-pengaruh dunia. Mahu itu artinya dari kata hama yahmi, menjaga. Asariha, pengaruh-pengaruhnya, efek-efek sampingnya, minal qalbi, dari hati. Jadi kita minta sama Allah supaya hati kita itu selalu dijaga untuk tidak terlalu mencintai dunia.
gitu ya. Nggak cuma motor saja, banyak ya, pengen punya rumah ya yang mewah, pengen punya duit banyak ya. Nah, coba kita bandingkan deh, kita istilahnya sekarang punya motor, ya motor bebek misalnya, dengan motor yang tadi saya sebutin. Kira-kira sama nggak antara motor yang kita punya sekarang dengan motor yang baru keluar ya tahun 2021 ini? Kira-kira sama nggak manfaatnya? Sama, Tat. Sama motor. Ya kan? Baju yang Ustadz pakai sekarang ya dengan baju kamu sama nggak? Sama-sama bisa nutupin aurat. Terus kenapa alasannya kita tuh kok mau pengen yang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada perasaan ingin lebih seperti itu masih belum dikategorikan sebagai orang yang zuhud ya. Memang berat, sangat berat ya, karena orang-orang zuhud ini adalah salah satu calon yang bakal bisa menjadi wali-wali Allah. Nah, maka kenapa kok para wali ya, kalau kamu pernah nonton film Wali Songo ya, pasti kamu akan menemukan ya para wali itu nggak mau namanya urusan dunia. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut ya rasa atau nafsu mereka dari dunia sama Allah. Jadi Allah cabut ya hawa nafsu mereka itu dari diri mereka sendiri. Itu alasannya kenapa mereka bisa menjadi wali songo. Kenapa ada Sunan Gunung Jati, kenapa ada Sunan Ampel, kenapa ada Sunan Giri dan sunan-sunan yang lainnya. Karena mereka apa? Karena mereka dicintai sama Allah. Dan Allah nggak mau orang-orang yang mencintai Allah itu diri mereka itu ya itu cinta terhadap yang lainnya selain Allah. Nah, maka dicabut hawa nafsunya dari diri. Subhanallah. Pengen jadi seperti itu? Ya. Ya, wali yang sekiranya itu terkenal fis sama. Jadi ada wali. Jadi ada ulama itu dibagi dua. Ada ulama masyhurun fil ard, ada ulama yang masyhurun fis sama. Nah, masyhurun fis sama ini yang nggak bisa dikenal. Ya. Nah, tiba-tiba kita nggak tahu kalau seandainya itu orang wali ternyata. Kenapa? Karena nggak mau kelihatan. Ya. La ya'riful wali ilal wali. Nggak ada yang bisa mengetahui orang itu wali kecuali yang tahu itu adalah wali. Ya, bukan wali kelas ya. Kalau wali kelas beda ya. Ini wali Allah ya, wali Allah. Oke. Selanjutnya, oke, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini adalah menurut Imam Al-Junaid. Nah, terakhir ya, ulama yang terakhir namanya Ibrahim bin Adham. Nah, pendapat yang terakhir kata beliau, Ibrahim bin Adham itu siapa, Ustaz? Ini. Ya, Ibrahim bin Adham, beliau itu adalah nama aslinya Abu Ishaq. Ibrahim bin Mansur bin Zaid bin Jabir al-Ajali wa yuqalu at-Tamimi. Beliau itu adalah ahadu ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kamu ini ulama siapa nih? Kita baru tahu nih. Jangan ulama Wahabi, ulama-ulama yang bukan ahli sunnah. Jangan takut ya. Insya Allah di kitab akhlak tasawuf ini sudah disaring. Pasti ulama-ulamanya ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Yang mana kalam beliau bisa kita ambil, bisa kita pegang teguh, bisa kita jadikan dalil. Jadi kalau seandainya ada orang, ada kamu ditanya sama orang, sama santri kamu, sama masyarakat luar, apa sih dengan zuhud? Tinggal kamu istilah, kata ulama Ibnu Jala, zuhud adalah sekian-sekian. Ya. Kata Imam Al-Junaid seperti ini, kata Ibrahim bin Adham seperti ini. Ya. Nah, tapi beliau Ibrahim bin Adham ini bukan dari Baghdad, bukan dari Irak, tapi beliau itu berasal dari kota Balakh yang ada di Afghanistan. Nah, Afghanistan ya. Apa kata beliau? Beliau berkata, az-zuhdu adapun zuhud itu faragul qalbi minad dunya. Adalah mengkosongkan hati. Farag. Ya, faragul qalbi, mengkosongkan hati. Hati kosong, enggak ada apa-apa, ya. Minad dunya, dari urusan dunia. Ya, dari apa-apa yang berbau dunia, bukan cuma makan ya. Nah, makan kan urusan dunia, ya, tapi bukan berarti kamu akhirnya nggak makan, nggak minum, itu salah. Ya, itu istilahnya zuhud yang salah.
ya, karena kalau seandainya kamu nggak makan sama aja kamu zolim dengan diri kamu sendiri, ya, gitu, ya. Kalau nggak minum selama sehari kamu nggak minum, kamu bilang itu zuhud, Ustadz ini kan zuhud Ustadz, salah, itu adalah pengertian salah, ya. Nah kemudian la faragul yad, tapi tidak kosong tangan. Apa maksudnya tidak kosong tangan? Ya, bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak mau sodako, ya. Nah, kan istilahnya ngasih duit ke orang itu kan termasuk urusan dunia, Ustadz, ya. Apakah itu nggak bisa dibilang zuhud misalnya? Ya, itu bukan zuhud namanya, ya. Itu namanya pelit, itu namanya kikir, itu namanya medit, ya. Nah, la faragul yad, ya, akhirnya tidak kosong tangan. Maksudnya dia juga apa namanya mau bekerja. Ya bekerja untuk apa? Ya untuk supaya bisa makan, supaya bisa minum, ya, supaya juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya kosong terhadap ya hawa nafsu dunia. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Wa hadza zuhdul arifin, dan adapun ini adalah yang dimaksud dengan zuhdul arifin. Apa arifin? Itu dari kalimat arif. Arif itu orang-orang yang terkenal atau ulama-ulama yang arifin, ya. Wa a'la minhu zuhdul muqarrabin. Dan adapun ya pangkat atau derajatnya zuhud itu yang paling tinggi namanya zuhdul muqarrabin, yaitu zuhud yang dimiliki oleh orang-orang yang jaraknya dengan Allah itu sangat dekat. Gitu ya. Fi masiwallah, terhadap selain Allah, min dunia wa jannah, yang mana zuhdul muqarrabin itu enggak hanya dunia ya saja yang ia tidak mau, ya, ia tinggalkan, tapi sampai surga pun dia itu ya, itu terserah Allah, mau dikasih surga atau tidak itu terserah Allah. Wa birhima. Nah, ini salah satunya yang kita kenal ulamanya yaitu siapa? Abu Nawas. Ya, ingat kan ya syiar Abu Nawas gimana bunyinya? Ila sulil firda si ahla. Nah, terus lanjutannya wala aqwa ala jahim. Itu kata Abu Nawas seperti itu, aneh nggak? Ya. Ilahilas tulil firdausil, aku bukanlah ya wahai Tuhanku, aku bukan penghuni surga. Ya. Tapi kalau aku dicemplungin ke neraka, aku nggak bakalan kuat. Nah ini termasuk dinamakan sebagai zuhdul muqarrabin. Jarak antara Abu Nawas sama Allah itu ternyata apa namanya dekat, sekalipun beliau itu suka ngelawak, suka humor, tapi ternyata beliau adalah seorang wali. Tapi wali ini kira-kira kita kenal nggak ketika beliau masih hidup? Nggak kenal. Yang ada beliau itu adalah tukang pelawak, tukang apa namanya suka bikin orang ketawa. Ternyata beliau itu ketika wafat menulis secara syair yang sering kita baca. Ilahilah tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Itulah nah, pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi zuhud itu dibagi dua. Ada zuhdul arifin, tapi yang lebih tinggi derajatnya adalah zuhdul muqarrabin. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi darsana haza. Syukron ala ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.